abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan yang dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Kita perhatikan keberadaan makhluk hidup di sekitar kita. Asesmen numerasi dan dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Begitu pula dengan tanaman seperti jahe dan pisang di kebun. Tanaman tersebut semakin hari semakin banyak. Mengapa hal itu terjadi? Ya, dalam mempertahankan hidupnya, makhluk hidup berusaha untuk mengembangbiakan keturunannya. Pada program kali ini akan kita bahas bagaimana tumbuhan berkembang biak, khususnya perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Para ahli biologi membagi perkembangbiakan menjadi perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin dan perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan atas perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia, seperti perkembangbiakan dengan cara membelah diri pada bakteri dan ganggang hijau. Selain membelah diri, ada yang dengan spora, misalnya pada jamur. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas atau anakan. Tumbuhan jahe, kunyit, dan temulawak berkembang biak dengan akar tinggal, yaitu bagian batang tumbuhan dalam tanah yang memiliki sisih-sisih dan mata tunas yang tumbuh menjadi tunas baru, kemudian menjadi tumbuhan baru yang bergabung dengan induknya. Kentang dan ubi jalar serta wortel adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbinya yang disebut umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, misalnya bawang merah. Apabila ditanam umbinya, maka akan tumbuh tunas-tunas baru. Geragih adalah batang atau bagian batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, misalnya tumbuhan rumput-rumputan. Pada buku-buku batang tanaman tersebut, timbul tunas-tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sekarang, mari kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, cepat berbuah, dan menyerupai induknya, manusia melakukan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara buatan. Jadi, perkembangbiakan ini sengaja dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat dilakukan secara buatan, misalnya cangkok, stek, okulasi, runduk, dan enten atau menyambung. Menyambung atau mengenten merupakan usaha kita untuk memperbanyak tanaman dengan cara menyambungkan batang atau cabang tanaman kepada tanaman induk. Tetapi harus diingat bahwa kedua batang yang kita sambungkan itu harus diketahui dulu sifat-sifatnya.
Misalnya kita akan menyambung dua tanaman durian. Tanaman pertama kita sebut tanaman induk yang mempunyai sifat tahan terhadap penyakit, memiliki perakaran yang kuat, tetapi buah dengan daging buah tipis atau kurang manis. Sedangkan tanaman kedua yang akan kita sambungkan ke tanaman induk mempunyai perakaran yang kurang kuat, kurang tahan terhadap penyakit, tetapi berbuah lebat dan manis serta daging buahnya tebal. Hasil dari gabungan dua sifat durian tadi adalah tanaman durian berakar kuat, tahan terhadap penyakit, berbuah lebat, daging buahnya tebal, rasanya manis. Jadi, tujuan menyambung atau mengenten adalah memadukan dua sifat tanaman untuk mendapatkan sifat yang lebih baik dari tanaman induknya. Selain pada durian, penyambungan dapat dilakukan pada tanaman singkong. Singkong mukibat merupakan hasil sambungan antara singkong biasa dengan singkong karet. Singkong karet memiliki kelebihan yakni batang kuat, berdaun lebat dan lebar, sehingga proses pemasakan makanannya berlangsung baik. Umbinya banyak dan besar, tetapi rasanya tidak enak. Sedangkan pada singkong biasa, batangnya tidak kuat, daun tidak lebat, dan tidak selebar singkong karet, sehingga umbinya pun tidak sebesar dan sebanyak singkong karet. Nah, agar diperoleh singkong yang enak, besar-besar, banyak, dan batangnya kuat serta daunnya lebat dan lebar, maka singkong karet harus disambung dengan singkong biasa. Untuk melakukan penyambungannya, mula-mula batang singkong biasa dipotong miring sebagai singkong induk. Kemudian carilah batang singkong karet yang besarnya sama dengan pohon singkong biasa yang akan disambung. Kemudian dipotong secara miring pula. Sambungkan batang singkong karet yang telah dipotong miring ke pohon singkong biasa. Perhatikan posisi tunas, jangan sampai terbalik. Setelah itu, taruhlah bingkai bambu di kanan kirinya dan ikatlah erat-erat. Keuntungan dari menyambung atau mengenten adalah kita dapat memiliki tumbuhan dengan sifat-sifat yang dikehendaki dan tumbuhannya dapat dikembangbiakkan tanpa menunggu sampai berbuah, memiliki kemampuan untuk cepat menghasilkan buah. Tumbuhan hasil sambungan mempunyai sifat sama dengan induknya. Seperti halnya menyambung atau mengenten, okulasi merupakan cara memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan tunas muda pada batang atau ranting tanaman induk yang sejenis. Tujuan mengokulasi tanaman adalah menggabungkan dua sifat tanaman untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sifat tanaman induknya. Ada dua jenis tumbuhan yang biasanya diokulasi. Pertama, jenis pohon buah-buahan seperti jeruk, mangga, rambutan, dan sebagainya. Kedua, tanaman hias seperti bougainville dan bunga soka. Bagaimana cara mengokulasi tumbuhan? Misalnya bila ingin mengokulasi jeruk yang rasanya manis, tetapi perakaran dan batangnya kurang kuat, dengan jeruk yang perakaran dan batangnya kuat tetapi berbuah masam. Pertama, sayatlah kulit batang berbentuk persegi panjang
pada batang yang akan dijadikan batang pokok dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm kali 2 cm. Kemudian, sayatlah pula mata tunas yang akan ditempelkan berbentuk persegi panjang, berukuran sama seperti sayatan batang pokok. Selanjutnya, tempelkan mata tunas pada bagian pohon pokok yang sudah disayat, sehingga kulit yang ditempelkan dapat bersentuhan dengan kulit batang pokok. Celah yang masih tampak ditutup dengan parafin. Parafin ini berguna untuk melindungi celah dari menempelnya berbagai penyakit, juga untuk mempercepat proses penyembuhan dari sayatan. Kemudian diikat dengan tali plastik. Keuntungan okulasi dapat memilih tumbuhan sesuai dengan sifat yang dikehendaki dan dapat dikembangbiakkan tanpa menunggu berbuah, serta bibit tanaman hasil okulasi memiliki kemampuan cepat menghasilkan buah. Menyetek atau stek adalah suatu cara memperbanyak tanaman dengan cara menanam potongan-potongan batang atau helaian daun segar pada lahan yang telah disiapkan. Contohnya ketela pohon, sirih, mawar, melati, cocor bebek, dan sebagainya. Tujuan menyetek adalah memperoleh bibit tanaman dengan cepat, dalam jumlah yang banyak, dan kualitasnya sebaik tanaman induknya. Cara menyetek batang, pertama, pilih tanaman apa yang akan di-stek. Misalnya tanaman jeruk jenis lemon. Potong batang dari tanaman induknya secara meruncing. Panjangnya kira-kira 20 hingga 30 cm. Dan tiap potongan harus ada ruasnya, karena pada ruas tersebut akan tumbuh akar dan tunas baru. Buang daunnya untuk mengurangi penguapan dan merangsang pertumbuhan akar. Siapkan polybag atau kantong plastik yang sudah diisi tanah yang subur. Sebelum ditanam, bagian bawah batang dicelupkan pada larutan Roton F yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian tanam pada lahan yang telah disiapkan. Sebaiknya tanaman tersebut ditutup dengan plastik. Setelah beberapa hari, pada stek tersebut akan tumbuh akar dan tunas sehingga menjadi tanaman baru. Cara menyetek daun, pilihlah terlebih dahulu tanaman yang akan di-stek, misalnya cocor bebek. Ambillah daun dewasa dan segar, kemudian siapkan medianya berupa pasir yang sudah dibersihkan. Buat keratan melalui tulang daun. Sisipkan keratan tadi di antara pasir yang telah dibersihkan. Kemudian basahi daun-daun tadi. Setelah beberapa hari kemudian, amati apakah sudah tumbuh akar dan tunas. Peliharalah tumbuhan muda tersebut. Perhatikan pula kelembaban media tanamnya dan hama yang menyerang. Bila telah tumbuh akar dan tunas, maka tumbuhan muda tersebut dapat dipisahkan dan ditanam di media tanaman yang diinginkan, misalnya dalam pot.